Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi, Ahmad Abu Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun, karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun 2011 silam. Tanggal bulan seperti biasa saya lupa, di skip aja untuk tanggal dan bulannya. Nah, ini adalah video meneruskan 7 bulan yang lalu saya pernah memposting video di mana saya untuk proses awal direkrut oleh PT Pama Persada Nusantara. Bagi Anda yang belum menonton videonya, bisa klik aja di atas ini ya. Singkat cerita, setelah saya dinyatakan lolos, itu kurang lebih di tahun 2009, saya harus menjalani pendidikan. Istilahnya di sana itu semi militer juga ada, kompetensi juga ada. Dinamakan kalau seorang mekanik yaitu BMC, Basic Mechanic Course, artinya simpelnya adalah BMC itu ya pendidikan dasar atau kursus dasar seorang mekanik yang nantinya bekerja di PT Pama Persada Nusantara. Kurang lebih seperti itu untuk BMC pengertiannya. Dan kemudian untuk operator yang saya mohon maaf lupa namanya. Operator apa ya? Mungkin rekan-rekan yang masih ada di Pama bisa komentar di bawah. Untuk pendidikan operator itu apa namanya? Sekali lagi mohon maaf. Nah, kemudian saya cerita lagi. Di sana kita berpendidikan kurang lebih 3 bulan lamanya untuk seorang mekanik ya. Untuk operator ada bervariatif. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan juga ada. Tergantung mungkin menyesuaikan daripada si manajemen dari operator. Artinya kita tetap dalam satu naungan Pama, cuman berbeda manajemen. Nah, di sana kurang lebih pesertanya, kita bicara kurang lebih ada 200 orang. Tadi ya, berbaru antara mekanik dan operator. Dan kita ditempatkan yaitu di tengah hutan, di PT Indominco yang memiliki tempat atau job set, sedangkan Pama adalah yaitu kontraktornya. Nah, di sana perjalanannya dari tengah hutan itu ke kota, kurang lebih ya, saya bicara kurang lebih di 1,5 jam. 1,5 jam lah ya. Nah, untuk lebih detailnya atau tepatnya mungkin yang masih berada di sana bisa komentar kalau mau membenarkan. Tapi seingat saya pada saat itu kurang lebih di 1,5 jam perjalanan kita keluar. Dan kita keluarnya cuma hari Minggu doang bolehnya. Nah, singkat cerita, di sana dengan berbagai macam suku, adat, budaya dari seluruh Indonesia itu berada di satu kesatuan Pama dan dididik di situ. Tempatnya adalah fisik juga yang dilatih dari pihak Kodim Bontang. Kemudian untuk kompetensi dilatih langsung oleh instruktur dari PT Pama sendiri. Nah, di sana istilahnya masih dalam kategori di kelas ya, belum ke lapangan. Prosesnya sekali lagi ada 3 bulan, dan di situ belum dinyatakan kita menjadi seorang karyawan Pama. Prosesnya masih sangat jauh. Di situ pula pada saat pendidikan kita tidak diberi gaji. Makan sudah pasti, pasti kenyang, tambah gemuk. Itu sudah pasti ya. Dalam segi fasilitas semua lengkap di Pama itu. Fasilitas apapun ibarat kata sudah sangat lengkap lah ya. Mulai dari apapun lah, tempat fitness, olahraga, makan, kantin, kemudian masjid, tempat ibadah dan lain sebagainya. Tidak hanya masjid ya, mau gereja semua juga ada. Jadi istilahnya di Pama itu semua diwajibkan. Ibadah pun diwajibkan, setiap agama itu wajib ke tempat ibadahnya masing-masing. Hukumnya wajib. Singkat cerita, di sana kita berpendidikan hanya modal, mohon maaf agak sedikit kasar, kita hanya modal celana dalam aja. Baju yang kita pakai, untuk proses mencucinya seperti apa, semuanya sudah ada dicucikan dan disediakan oleh Pama. Sekali lagi modal kita hanya ini doang, celana dalam aja. Jadi dengan ada di sana yang belum digaji, tetapi kita sudah diberi fasilitas yang full, ditambah lagi memang kita mendapatkan uang saku yang totalnya pastinya setiap angkatan berbeda. Angkatan saya pada saat itu mendapatkan uang saku kurang lebih di Rp1.200.000 pada saat itu, karena setiap angkatan pasti berbeda lah, sesuai dengan UMR setiap tahun, setiap wilayah berbeda-beda ya. Nah, kemudian dari situ kita pendidikan pasti masih ada proses, istilahnya mungkin bahasa kerennya eliminasi ya. Jadi kita masih ada proses eliminasi. Setelah 3 bulan itu ujian. Kalau memang tidak lolos, ya dipulangkan ke kampung halamannya. Ya walaupun gratis, tapi istilahnya gagal di perjalanan. Dan itu juga ada kasusnya. Di angkatan kami pada saat itu juga ada satu orang yang dipulangkan, tidak lolos. Kebetulan saya pribadi di sana ditunjuk oleh rekan-rekan menjadi ketua kelas. Nah, ini ada name tag-nya. Pada saat di sana di Bontang, ini adalah name tag pertama kali yang saya terima. Kemudian di sini ada danger tag juga pertama kali yang saya terima. Ini untuk di lapangan ya, praktek lapangannya istilahnya. Tapi masih dalam kategori kelas, tapi tetap ada untuk prakteknya.
Nah, kemudian singkat cerita dari setelah pendidikan, kemudian dinyatakan lolos, kita dikirim ke jobset yang dimana itu dipilihkan oleh PT Pama. Bisa ditunjuk misalkan di Muara Enim, Sumatera ya. Kalau tidak salah ya, rasanya di Sumatera, di Muara Enim, kemudian bisa juga di situ di Indominco sendiri, bisa juga di Sangatta, bisa juga di Adaro, dan intinya adalah semua jobset Pama yang ada di seluruh Indonesia, di mana yang membutuhkan kita harus siap dong. Karena itu adalah salah satu konsekuensi kita pada saat kita masuk di Pama, itulah yang harus kita pikirkan dari awal, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Singkat cerita, saya mendapatkan tempat yaitu di PT Adaro. PT Adaro bertempat di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sana, belum dalam artian tenang, belum dalam artian menjadi seorang karyawan, itu belum. Masih ada proses lagi yaitu istilahnya magang, siswa magang atau mekanik magang. Nah, di sana proses magangnya berjalan kurang lebih ya, kita bicara kurang lebihnya di 7-8 bulan atau 9 bulan. Ya totalnya dari yang kita di kelas kurang lebih di Bontang tadi, di Bontang itu kurang lebih 3 bulan dan itu berada di tahun 2009. 2009 tahunnya kejadiannya itu. Nah, kemudian setelah berjalan di lapangan, totalnya kurang lebih 1 tahun ya. Walaupun memang ada di angka 10 bulan, 11 bulan, kita bicara secara garis besarnya untuk melalui proses di mana kita mau mendapatkan tanda tangan di karyawan itu adalah 1 tahun lamanya. Dan pada saat sudah di lapangan ujian, tidak lolos pun juga sama. Ada proses bahasa keren lagi, eliminasi. Kita bisa dipulangkan juga kalau memang tidak lolos. Benar-benar pure. Dan dari situ kalau sudah lolos, barulah kita mendapatkan tanda tangan di PKWT 1 dan ada di sini logonya bintang 1 atau level aman pertama. Nah, dari sana saya sudah menjadi seorang karyawan dan kemudian tadi sedikit ya. Jadi di lapangan juga sama. Kita tidak mendapatkan gaji, hanya uang saku tadi masih sama. Intinya kita masih mekanik magang, itu di 1.200.000-an. Nah, kemudian setelah PKWT 1 barulah itu baru keluar semua gaji full dan pasti kaget. Saya pribadi kaget banget karena gaji yang saya dapatkan masuk dalam kategori luar biasa. Luar biasa besar bagi seorang saya gitu. Besar banget uang segitu dengan gaji segitu, fasilitasnya yang luar biasa, orang-orang dalam situasi kerjanya juga sangat nyaman, aman, dan pokoknya istilahnya luar biasa lah. Tidak bisa saya gambarkan ya, luar biasa karena sebelumnya saya sudah bekerja juga di perusahaan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, saya bekerja sudah menjadi bintang 1, bekerja kurang lebih di 1,5 tahun lah, kurang lebih ya. Kita bicara kurang lebih karena memang kalau tidak kurang ya lebih. Nah, kurang lebih 1,5 tahun lamanya, kemudian suatu ketika saya dipanggil oleh atasan langsung saya, namanya Bapak Yuni, untuk ke kantor. Dipanggil ke kantor dengan corong ya biasanya. Namanya Ahmad Abi Yusuf, panggil kantor. Saya ke kantor. Sampai di kantor dijelaskan, kamu mau nggak susbintal? Susbintal, Pak. Dijelaskan lah sama beliau. Susbintal itu hukumnya wajib kalau di Pama. Kalau nggak mau susbintal ya udah keluar dari Pama. Istilahnya kayak gitulah, gambaran sikatnya. Dan setiap orang juga pasti akan menemui waktu-waktu susbintal. Kamu nggak mau sekarang juga nanti juga sama aja intinya gitu. Nah, dari situ saya bilang mau. Karena memang tadi penjelasan beliau juga sangat mudah saya pahami. Di samping itu pula saya masih bujangan. Karena memang pada saat pendidikan susbintal itu kita nggak digaji. Istilahnya gaji pokok aja yang kita dapat. Kayak misalkan lembur semua nggak dapat ya. Artinya kalau sudah mempunyai anak istri kan agak sedikit beban. Kalau kita bicara finansial. Makanya di situ saya iyakan. Dan memang masih ada sedikit lah. Masih ada sedikit-sedikit getaran-getaran pada saat pernah pendidikan ya semi militer oleh Kodim tadi di Bontang. Jadi masih ada rasa semangatnya. Saya mau. Dan dalam satu departemen, pada saat itu departemen saya masih namanya SSE, Site Support Equipment, yang memang nggak lama kemudian berubah menjadi PSE, Plan Support Equipment, sampai dengan saat ini di Pama namanya PSE. Nah, kemudian dalam satu departemen itu ada 2 orang yang berangkat, saya dan 1 orang lagi teman saya namanya Shekoni. Shekoni di tahun 2000 ya 9, 10, 11, 12 itu banyak orang mengenal dan banyak terkenal dia tuh. Dia terkenal, orangnya kecil-kecil kurus, terkenal banget lah mungkin. Banyak terkenal dia. Dia adalah orang pompa, orang tower rem, karena kami kan pindah-pindah. Pokoknya dia terkenal banget lah. Kami berdua berangkat. Singkat cerita kami berangkat, dan di situ salah satu impian saya terwujud. Dulu kala saya pernah bermimpi, mempunyai keinginan saya ingin naik pesawat terbang dan kemudian saya ingin ke Jakarta. Intinya itulah keinginan saya. Dan memang sebenarnya dulu kala saya pernah ada peluang, namun orang tua saya tidak mengizinkan. Ada satu lain hal. Dan kemudian disitulah terwujud keinginan saya. Pertama kali dalam hidup saya naik pesawat Sriwijaya Airline. Dulu masih dapat snack ya.
Sriwijaya Airlines mungkin sekarang udah bangkrut kan. Nah di situ pengalaman pertama dan terwujudlah cita-cita saya. Salah satu cita-cita saya. Di sana kami berangkat dan memang tidak dilangsungkan di tempat tujuan, di mana tempat pendidikan. Itu tidak. Kita ditaruh dulu sementara di Cilengsi. Cilengsi pada dasarnya Cilengsi itu adalah pusat training center juga, hampir sama kayak di Bontang itu juga di Kalimantan Timur. Cilengsi itu juga sama ya, kayak sejenis tempat training centernya PAMA. Justru di situ jauh lebih sebenarnya lebih lengkap, dari unit-unitnya juga lengkap. Cuman ya intinya tetap ada perbedaan, tapi intinya adalah tempat training juga. Nah di situ kita di tempat awal, artinya dikumpulkan dulu nih. Karena dari seluruh jobset di Indonesia itu digabungkan untuk melakukan pendidikan Susbintal namanya yang diwajibkan di PAMA. Kita di Jelengsi datang langsung digundulin. Pelontos gundul wajib lah. Gundul, belajar baris berbaris, push up, sit up, semua wajar seperti biasa semi militer. Untuk pemanasan awal, kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu barulah kami berangkat. Karena baru terkumpul itu seluruh Indonesia, baik operator maupun mekanik menjadi satu kesatuan di situ, baru berangkat. Dan total yang melakukan pendidikan, kita bicara lagi kurang lebih 200 orang pada saat itu. Pendidikan yang diberikan kepada saya beserta teman-teman saya angkatan itu adalah tepatnya di Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Bandung, Jawa Barat. Memang tidak semua angkatan di situ. Ada juga di Kopassus, ada juga di Zeni, ada juga mungkin tempat lain ya. Intinya memang rata-rata di angkatan darat. Kebetulan pada saat itu saya mendapatkan tempat yaitu di Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Bandung. Dan salah satu bajunya masih ada nih. Ini adalah baju olahraganya, ini PAMA warna hijau, dan satunya ini dia bajunya. Ada 2 baju ini yang diberikan dari Kostrat buat kami untuk sarana olahraganya ya. Nah singkat cerita, pendidikan di sana inilah inti daripada cerita, yaitu wajib Susbintal di PT PAMA Persada Nusantara. Di sana pendidikannya kalau kita ibaratkan wamil lah, wajib militernya hampir sama mungkin sekelasnya Korea Utara, Korea Selatan. Atau mungkin beberapa orang beranggapan biasa aja, masih cetek, masih biasa. Tapi kita merasakan kurang lebih seperti itu. Dan itu juga penjelasan dari kepala Kostrat maupun wakilnya. Kita tidak dibedakan secara signifikan. Istilahnya 11-12 dengan apa yang diajarkan di siswa tentara asli. Tetap pastinya berbeda porsinya, mungkin pressernya berbeda, tetap ada perbedaan, tetapi tidak yang istilahnya dibedakan secara signifikan banget. Karena alasan mereka, usaha pembelaan negara yang sudah dicantumkan di undang-undang itu adalah hak setiap warga negara. Jadi, apabila negara kita ini suatu saat, kita ya naudzubillah bicara ya, kemudian ada penjajah masuk sampai dengan perang, jadi kita tidak hanya menuntut dari segi aparat. Misalkan polisi atau tentara maju sono, gue mau main di mall, gue mau jalan-jalan, gue mau tidur makan, kan nggak bisa. Jadi semua usaha pembelaan negara itu ya istilahnya bisa dikatakan wajib yang melakukan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Makanya wajib militer yang diberikan atau Susbintal yang diberikan kepada siswa PAMA itu 11-12 dengan angkatan TNI Angkatan Darat yang benar-benar. Cuman perbedaannya ada beberapa yang kelihatan signifikan adalah pada saat proses menembak. Itu juga yang yang dijelaskan dari pihak yaitu di Kostrat. Untuk proses menembaknya itu kami tidak diberikan sniper yang benar-benar tingkatannya tinggi, dan peluru pun kami tidak diberi, hanya sniper yang tingkatan rendah, dan kita hanya proses istilahnya bongkar pasang tembaknya aja, alat tembak itu, intinya gitu aja lah. Nah, makanya sangat jelas banget wajib militernya ini sangat bagus banget, dan saya pribadi sangat suka karena perubahan dari pribadi sangat banyak. Mungkin teman-teman juga merasakan wajib militernya. Kalau kita gambaran singkatnya aja, tidak bisa saya jelaskan detail seperti apa pendidikannya. Mungkin teman-teman sudah banyak lihat juga, atau Anda semua sudah banyak nonton di video-video angkatan kesekian pendidikan Susbintal, di Kopassus, di Kostrat, di Zeni, banyak gitu. Nah, mungkin gambarannya sedikit. Misalkan nih ya, kita habis makan, itu malah disuruh guling-guling dan lain sebagainya. Push up, sit up itu sudah hal wajar, biasa makanan sehari-hari. Istilahnya itu kalau makan, istilahnya harus cuci mulutnya ya itu gitu. Kemudian kita hanya diberi makan subuh aja. Pada waktu subuh kita diberi makan, dan perjalanan dari pagi itu subuh itu sampai dengan tempatnya yaitu maghrib itu kita tidak diberi makan. Di sana kita baru diberi makan, dan makanannya yang diberikan kepada kita itu bukan nasi, melainkan ular yang harus kita potong dengan mulut kita panggang, kita masak dengan modalnya ular dan garam, itu doang.
yang mungkin sebagian tidak kebagian bisa makan yang ada di hutan itu. Apapun, tumbuh-tumbuhan, makanan apapun, daun yang dimakan, istilahnya sama. Kita harus bertahan hidup di lapangan, bertahan hidup di hutan. Pada saat kita berperang itu seperti apa yang dilakukan tentara, kita juga melakukannya. Semua rintangan, halangan rintangan seperti halnya misalkan terobosan, ya kita melalui jurang, kita melalui istilahnya tebing, semua itu juga kita rasakan. Makanya saya bilang di situ luar biasa dan bisa dikategorikan wajib militer ini sangat bagus diterapkan seluruh perusahaan ya, atau lebih bagusnya lagi seluruh warga Indonesia. Bagus, sebenarnya bagus sekali. Singkat cerita, setelah pendidikan itu anggap aja sudah selesai, kita pulang ke masing-masing job set. Kita pulang dan saya pulang ke Adaro pastinya. Dan pada saat pendidikan juga sedikit flashback, di situ juga tidak semuanya itu lolos. Dari awal masuk juga sudah dijelaskan dari pihak Kostrad. Hari ini kamu, kalian, terus kemudian semuanya yang ada di sini. Jadi kalau kalian tidak merasa bahwa tidak yakin atau mau mundur mulai dari sekarang. Itu sudah diperingatkan dari awal kita masuk di gerbang Kostrad. Tapi, akan tetapi ya, artinya kalau kita mundur dan keluar balik kanan dari Kostrad, berarti kita harus tanda tangan juga di PAMA, resign. Itu juga terjadi. Ada beberapa angkatan tetap ada seperti itu. Jadi, kembali lagi pada saat kita balik ke job set, dengan alhamdulillah sudah lulus dari pendidikan Kostrad itu, rasa bangga pasti ada. Rasa pede bertambah. Kemudian, disiplinan juga pasti bertambah. Kemudian apalagi banyak hal dari kedisiplinan itu sudah banyak perubahan ya. Namanya disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin ibadah. Banyak sekali pokoknya yang kita dapatkan daripada pendidikan Susbintal tersebut. Jadi kewajiban yang diberikan PAMA itu sesuai dan setara apa yang kita dapatkan pada saat kita setelah lulus dari pendidikan Susbintal. Tidak hanya di Kostrad ya, semua. Mau di Kopassus, di Zeni, semua. Yang penting kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Singkat cerita, setelah di lapangan, kembali lagi. Nah, di situ mungkin yang sudah menonton video saya di awal, saya kan masih melaksanakan kuliah. Tapi saya bisa direkrut di PAMA dan bisa menjadi karyawan PAMA. Nah, disitulah saya buat dan saya analisa di mana skripsi tersebut masih mengadopsi yaitu pola Susbintal. Saya memilih itu karena memang saya kan terjun langsung. Jadi ketika ditanya oleh dosen, pembimbing, penguji pada saat sidang, insya Allah saya jauh lebih gamblang menjelaskannya. Karena saya terlibat langsung di situ. Makanya itu adalah salah satu nilai positif pada saat saya bisa bekerja sambil kuliah. Akan tetapi mungkin tidak bisa dicontoh ya. Dan memang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan karyawan PAMA bekerja sambil kuliah. Itu tidak dibenarkan. Kecuali memang dia subkonnya PAMA, subkontraktornya mungkin masih ada kebijakan. Kalau dari PAMA sendiri memang tidak dibenarkan. Cuman memang pada saat itu saya benar-benar bersyukur dan alhamdulillah diterima gitu loh. Karyawan PAMA asli yang bisa kuliah. Singkat cerita, nah disitulah saya diberikan kewenangan dan sekali lagi saya terima kasih kepada atasan langsung saya Bapak Yuni dan section headnya Bapak Jaja Suparja. Terima kasih di Adaro Departemen PSE. Ya walaupun saat ini PAMA sudah nggak ada di Adaro ya. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar mensupport saya. Saya bisa masuk ke semua departemen, dari plan juga, kemudian dari HRGA yang mungkin saat ini namanya HGA ya. Kemudian dari departemen safety, fine, semua saya masukin departemen itu sampai ke OTD, operator, tempatnya operator juga sama, saya juga masuk. Semua saya masukin karena saya harus mendapatkan data-data itu yang nantinya akan saya masukkan di skripsi saya. Dan dari semua departemen sangat support. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke seluruh departemen PAMA Adaro yang benar-benar pada saat saya proses skripsi itu mereka support semua dan membantu semua sepenuh hati. Saya benar-benar tidak bisa membalas semua kebaikan Anda semuanya. Saya hanya bisa berterima kasih dan berdoa aja. Nah, dari situlah saya mendapatkan juga sedikit tambahan masukan tentang ada sedikit selentingan. Agak salah agak. Jadi artinya ada sedikit selentingan daripada manajemen. Jadi pada saat proses Susbintal itu tetap akan ada dampak positifnya. Yang dirasakan dari perusahaan itu sangat signifikan. Akan tetapi tidak permanen. Nah, itu adalah dampak di mana mungkin saat ini ditiadakan, salah satu dampak ya, ditiadakannya Susbintal. Itu adalah dampaknya yang dirasakan itu. Ya walaupun memang Susbintal tetap ada, mungkin kuotanya sangat sedikit. Terakhir saya melihat ada video di tahun 2017 itu adalah Susbintal. Nah, terakhir daripada itu up sudah nggak ada dan itu kuotanya pesertanya sangat sedikit. Nah, itu saya tidak tahu divisi mana, mau di Kostrad, Kopassus saya tidak tahu detail ya.
Mungkin yang tahu bisa komentar juga. Nah, di sana sisi negatifnya yang pertama adalah perubahannya tidak permanen. Karena itu adalah merubah watak orang itu tidak mudah. Jadi, rata-rata dari pihak manajemen itu menyatakan bahwa perubahannya memang signifikan, akan tetapi perubahannya itu tidak permanen. Rata-rata hanya di 3 bulan bertahan, kemudian setelah 3 bulan itu kembali ke watak sebenarnya. Individu ya, susah sekali untuk dirubah. Saya sendiri pun juga sama, tetap ada yang kembali ke watak asli gitu ya. Nah, kemudian negatif yang kedua dari susbintal, ini yang paling berdampak banget yaitu cost finansial. Ini sangat besar sekali loh yang dikeluarkan PT Pama Persada Nusantara untuk mendidik daripada kurang lebih 200 orang. Walaupun setiap jobset tidak 200, untuk jobset Adaro sendiri mengirimkan kurang lebih 15 orang pada saat ke Kostrad. Pada saat angkatan saya, nah angkatan saya adalah angkatan ke-7, mungkin ke-8. Angkatan ke-8 mungkin bagi teman-teman dari Pama yang mempunyai CD seperti ini. Nah, ini ada CD-nya nih. Nah, ini adalah CD di mana ada 2 CD dari Kostrad. CD kegiatan Susbintal PT Pama Persada Nusantara angkatan ke-8 tahun 2011. Berarti kalau Anda punya ini berarti satu angkatan dengan saya pada saat di Kostrad. Nah, yang dirasakan itu tadi ya, kembali ke habitatnya. Artinya perubahannya tidak signifikan, ditambah lagi yaitu finansial. Cost-nya banyak sekali. Maka dari itu adalah beberapa pertimbangan ditiadakannya lah Susbintal oleh PT Pama Persada Nusantara. Tetap kalau saya pribadi berharap walaupun saya sampai dengan saat ini sudah bukan bagian lagi dari PT Pama, tetapi harapan saya, doa saya selalu Pama bisa jaya dan kemudian Pama benar-benar selalu menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, perusahaan tambang terbesar se Asia Tenggara. Dan Pama ini adalah satu mungkin yang tidak banyak orang tahu. Pama ini tidak terkontaminasi dengan adanya orang-orang luar. Mulai dari atasannya semua rata-rata orang Indonesia, dan bahasa di tambang itu tidak menggunakan bahasa yang sok-sokan, artinya sok-sok ya sok ke luar-luar negerian. Semua berbahasa Indonesia. Ada bahasa Inggrisnya, tapi tetap bahasa Indonesia itu nomor 1. Dan di Pama semuanya wajib dalam segi ibadah. Mau apapun agamamu, semuanya sama. Ibadahmu itu adalah kewajibanmu. Di sana diwajibkan di Pama. Benar-benar luar biasa. Nah, mungkin itu aja yang saya bahas dalam video ini tentang wajibnya susbintal di PT Pama Persada Nusantara. Next mungkin saya akan bisa bahas kenapa saya bisa resign. Banyak hal ya, kenapa atau mungkin bagaimana cara saya membagi waktu, kenapa bisa kuliah, dan alasan saya kenapa bisa kuliah dan bisa diterima di lapangan dari atasan-atasan saya. Mungkin suatu saat saya akan bisa bahas bila ada waktu dan kesempatan. Bakal ketemu lagi di waktu, ketemu lagi lah pokoknya di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.